Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Prodi Apoteker, Institusi Sains dan Teknologi Nasional. Kami akan memberikan video edukasi tentang bagaimana kenali resistensi antibiotik, AMR, dampak, dan bahayanya bagi tubuh. Yang beranggotakan saya sendiri, Nurrahma Amir, Vicky Resinta Amalia, Sri Ayu Hasana, dan Bevi Novianti. Sebelumnya mungkin kalian baru tahu bahwa pada tanggal 18 sampai 24 November merupakan Pekan Kesadaran Antimikroba sedunia. Peringatan tersebut memiliki beberapa tujuan, yang salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) secara global. Lalu apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik alias kekebalan terhadap antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat. Akibatnya bakteri tidak mati setelah pemberian antibiotik dan fungsi obat tersebut tidak bekerja sama sekali pada tubuh. Bagaimana kekebalan antibiotik bisa terjadi? Pada saat seseorang sakit dan diberikan antibiotik, normalnya bakteri akan mati karena obat itu. Namun, pada beberapa kasus, sebagian bakteri akan bermutasi dan membentuk kekebalan terhadap antibiotik. Bakteri ini kemudian akan berkembang biak dan terciptalah suatu koloni bakteri yang resisten dan bisa menular ke individu lain. Beberapa cara bakteri untuk membentuk resistensi antara lain: memproduksi enzim yang merusak antibiotik, perubahan dinding atau membran sel bakteri sehingga obat tidak bisa masuk, perubahan jumlah reseptor obat di sel bakteri sehingga obat tidak bisa berikatan, dan lainnya. Bahaya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terhadap bakteri dapat menyebabkan akibat yang fatal. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang kebal terhadap pengobatan mengakibatkan bertambah lamanya seseorang menderita suatu penyakit, meningkatnya resiko kematian, dan semakin lamanya masa rawat inap di rumah sakit. Ketika pengobatan menjadi lambat bahkan gagal, pasien dapat menjadi inang bakteri atau carrier. Hal inilah yang memungkinkan resistensi antibiotik terjadi pada lebih banyak orang. Penelitian dilakukan oleh WHO menyimpulkan bahwa angka kematian infeksi E. coli 2 kali lebih tinggi pada bakteri resisten dibandingkan bakteri tidak resisten. Pada infeksi pneumonia, angka ini berkisar di 1,9 kali lipat dan 1,6 kali lipat pada infeksi S. aureus. Di Eropa, 25.000 kematian disebabkan oleh infeksi yang resisten di setiap tahunnya, dan menyebabkan kerugian lebih dari 15 juta US dollar untuk biaya kesehatan dan hilang produktivitas pekerjaan. Resistensi antibiotik menyebabkan waktu rawat inap yang bertambah sebanyak rata-rata 4,65 hari dan waktu rawat ICU sebanyak 4 hari. Faktor resiko. Semakin banyak orang yang menggunakan antibiotik, maka semakin besar kemungkinan terjadinya resistensi. Terkadang orang menggunakan antibiotik di saat tidak benar-benar membutuhkannya. Misalnya, ketika menggunakan antibiotik untuk melawan virus. Bakteri dan virus sama-sama mikroorganisme yang dapat menyerang tubuh manusia dan menyebabkan infeksi. Tetapi, virus tidak dapat diobati dengan antibiotik. Maka dari itu, menggunakan antibiotik untuk mengobati flu atau pilek adalah hal yang kurang tepat dan dapat meningkatkan resiko resistensi antibiotik. Di samping itu, tidak menggunakan semua antibiotik juga meningkatkan resiko. Ketika menghentikan antibiotik terlalu dini belum tentu berhasil membunuh bakteri seluruhnya, sedangkan bakteri yang tersisa mungkin menjadi resisten. Diagnosis. Penyakit ini dapat didiagnosis dengan melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan uji sampel jaringan yang terinfeksi untuk mengetahui jenis infeksi. Melalui tes laboratorium tersebut juga dapat menentukan antibiotik apa yang dapat membunuh bakteri. Jika kondisi penderita tidak kunjung membaik setelah pengobatan dengan antibiotik standar, maka penderita didiagnosis mengalami infeksi yang resisten terhadap antibiotik. Gejala. Beberapa orang dapat merasakan dirinya menjadi kebal terhadap suatu obat antibiotik. Hal yang perlu diperhatikan adalah fakta bahwa bukan manusia yang menjadi kebal. Kenyataannya, justru telah terjadi resistensi pada bakteri penyebab penyakit.
Gejala resistensi antibiotik antara lain adalah ketidakmampuan antibiotik tertentu untuk membunuh bakteri penyebab penyakit. Ini dapat menyebabkan sembuhnya atau berkurangnya keluhan terkait penyakit tersebut. Terdapat 7 jenis bakteri dengan ancaman resistensi antibiotik yaitu 1. Clostridium difficile, menyebabkan diare yang bisa berakibat fatal. 2. Carbapenem resistant Enterobacteriaceae, jenis bakteri yang resisten terhadap hampir semua jenis antibiotik yang mudah menyebar. 3. MDR Neisseria gonorrhoeae, bakteri penyebab gonorea yang resisten terhadap antibiotik yang bisa digunakan untuk menanganinya. 4. Extended Spectrum Belactamase Producing Enterobacteriaceae. 5. MDR Salmonella. 6. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. 7. MDR Pseudomonas, bakteri yang dikaitkan dengan pneumonia. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah resistensi antibiotik? Penemuan antibiotik baru untuk melawan resistensi akan sia-sia jika tidak disertai oleh tindakan kita untuk mencegah terjadinya resistensi kembali. Untuk memperlambat proses dari terjadinya resistensi mikroorganisme tersebut, caranya dengan cuci tangan dengan benar, melakukan hubungan seksual secara sehat, jangan lupa menghindari diri terhadap lingkungan yang tidak sehat, konsumsi antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter, tidak membeli antibiotik secara bebas di apotik, karena kita tidak tahu persis bahwa infeksi yang kita alami ini belum tentu disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa jadi disebabkan oleh virus sehingga tidak memerlukan antibiotik. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah resistensi antibiotik? Menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan benar, melakukan vaksinasi, konsumsi antibiotik hanya jika diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan, selalu habiskan antibiotik, jangan pernah menggunakan antibiotik sisa, jangan menggunakan antibiotik bersama-sama orang lain. Kita perlu menggunakan antibiotik secara bijak supaya angka kesembuhan meningkat serta mengurangi lama rawat inap, pembiayaan, penularan kepada orang lain, angka kesakitan, juga kematian, dan tentunya mencegah resistensi. Semoga video edukasi tentang bagaimana kenali resistensi antibiotik AMR, dampak dan bahayanya bagi tubuh dari kami bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.